Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk berkenaan dengan fikih salat. Yang pertama ada dari Agan SMA DT Putri, mau tanya, pun ibu teh tos sepuh teras anjeunna teh beser pipis sareng sering buang angin. Tiap bade netepan khususna upami magrib atau subuh kan tiris sok beser sareng boson, capek saurna teh kadang sampai uwah-uwihna teh dugi ka bade tos isya. Eta kumahanya Ustadz, termasuk daimul hadas? Baik, berkenaan dengan daimul hadas, itu seseorang disebut daimul hadas manakala saking seringnya dia itu berhadas, baik dengan BAK ataupun BAB-nya ataupun namanya bobos gitunya kentut. Saking seringnya terjadinya hadas sehingga tidak ada durasi waktu yang cukup untuk sholat. Nah, seandainya masih ada waktu yang cukup untuk sholat, misalnya dia itu ada daimul hadas. Daimul hadas ini kencingnya itu misalnya dalam tempo 10 menit sekali. Nah, sedangkan misalnya sholat itu durasinya kurang lebih 5 menit bisa selesai. Nah, maka ketika dia itu keluar hadasnya dalam durasi 10 menit sekali, berarti dia masih ada momen gitu untuk bisa suci dalam keadaan sholat, maka belum disebut dengan uzur daimul hadas, seperti itu. Nah, sehingga memang untuk wudhu sendiri ini bisa berbagai macam alternatif. Yang pertama, kalau dingin bisa menggunakan air hangat. Kemudian yang kedua, untuk berwudu ketika merasa capek ke kamar kecil bisa di tempatnya. Jadi misalnya pakai baskom berwudu, cukup yang wajibnya saja, wajah 1 kali, tangan kanan kiri 1 kali, mengusap sebagian kepala, kaki kanan dan kaki kiri 1 kali. Dan insya Allah mungkin ini tidak mudah ya, khususnya ketika bagi para kesepuhan, karena memang ketika berjalan berat gitunya, apalagi yang jauh dari keluarga, jauh daripada anak, dan ini tidak mudah. Namun insya Allah al-ujratu biqadril masyaqqah, setiap kesulitan yang dialami khususnya dalam menegakkan syariat Allah, insya Allah akan menjadi wasilah peningkat derajat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita doakan semoga diberikan kesabaran, ketabahan, dan dimudahkan segala rupanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya dari Vina Septiani SMP Putri, masuk pertanyaan, kalau ketika istihadhah boleh melaksanakan sholat sunnah atau saum sunnah, dan kalau sudah selesai istihadhahnya harus mandi wajib atau bagaimana? Baik, untuk istihadhah gitu, itu berbeda halnya dengan haid nifas. Kalau haid dan nifas itu masuknya hadas besar, adapun istihadhah ya ini seperti hadas kecil seperti pipis. Ya, jadi kalau ada orang sedang istihadhah ibarat pipis. Nah, pertanyaannya, apakah orang yang pipis boleh puasa? Boleh gitunya. Boleh sholat sunnah? Boleh. Asal apa? Yani tinggal istinja, bersuci, kemudian berwudu, tinggal sholat. Jadi istihadhah tidak menghalangi sholat sunnah, tidak menghalangi saum sunnah. Nah, bagaimana kalau selesai istihadhahnya? Apakah perlu mandi wajib? Maka tidak perlu mandi wajib, karena tadi statusnya istihadhah itu seperti pipis. Ya, apakah orang yang sudah pipis harus mandi wajib? Tekedah gitunya, cekap wudu sapertos gitu. Kemudian Titin Parlina dari SMP Putri, kalau kita sholat tapi dalam keadaan menahan ingin BAK itu bagaimana? Sholatnya sah. Sholatnya sah, hanya saja nanti pahala berjamaahnya berkurang. Karena setiap perkara makruh yang kita lakukan dalam sholat berjamaah itu bisa mengurangi pahala sholat berjamaah. Sehingga
kalau seandainya makruhnya itu banyak, apalagi menahan kencingnya dari memang awal takbir sampai akhir awes salam gitu, bisa-bisa mungkin sholatnya berjamaah, namun pahalanya pahala munfarid. Baiknya mah diselesaikan dulu saja hajatnya, karena di antara perkara makruh dalam sholat adalah ketika sholat menahan ingin buang hajat. Di qadha hajat saja diselesaikan hajatnya, walaupun tidak sempat berjamaah, maka insya Allah masih dinilai pahala berjamaah, karena kita pun dalam artian tertinggal sholat berjamaah tidak disengaja ya, karena memang ada uzur syar'i. Kemudian dari Ali Imron SMA DTBS Putra, jika sedang wudhu di rumah belum selesai, keran air tidak mengalir lagi atau kehabisan air, kemudian ke masjid, apakah bisa langsung dilanjutkan wudhunya atau diulang dari awal? Dua-duanya bisa. Mau misalnya di rumah baru sampai wajah gitunya, tiba-tiba airnya habis, larilah ke masjid. Nah di masjid tinggal melanjutkan ke tangan kanan lalu tangan kiri mengusap kepala sampai dengan beres. Pertama itu boleh. Kenapa? Karena khususnya dalam mazhab Imam Syafi'i, mualah yakni langsung selesai dalam berwudu itu hukumnya bukan rukun, hukumnya bukan wajib, tapi merupakan kesunahan, khususnya yang normal ya. Kalau yang daimul hadas itu berbeda, harus langsung beres langsung sholat. Nah adapun bagi yang biasa saja gitunya, maka boleh gitu dicicil gitu, disebut nanti di rumah sampai wajah, kemudian setengahnya lagi dari tangan sampai kaki, misalnya di mana di masjid, pertama boleh gitu. Hanya pahalanya berbeda dengan yang nanti yang mualah itu yang langsung beres gitunya, yang tidak ada jeda sampai mengering si bagian anggota wudu seperti itu. Jadi mangga mau dilanjutkan di masjid tangan kanannya misalnya ya, di rumah sudah sampai wajah, mau diulangi dari awal juga mangga, dua-duanya boleh. Wallahu a'lam bishawab. Dari Okaraka Kuswanda dari Batam, izin bertanya, untuk yang daimul hadas bagaimana jika ikut sholat berjamaah ada waktu jeda menunggu? Nah selama menunggunya itu adalah untuk sholat berjamaah, maka dihitung dalam keadaan beribadah naon yang berhubungan dengan sholat, maka ini tidak jadi masalah ya. Yang tidak boleh itu adalah melakukan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Kalau masuk dengan pertanyaan selanjutnya dari Caca STAI. Kaitan daim hadas bahwa batal jika terselang dengan aktivitas lain tidak mualah, untuk jarak menitnya berapa menit minimal durasinya. Jadi memang ini masuknya ke adat ya, ke dalam kebiasaan antara sebentar dan lama, hanya saja selama itu berkaitan dengan haliyah sholat. Jadi misalnya beres wudu gitunya, karena ini sudah sepuh, misal beres wudu itu jalan dari WC ke kamar tidur teh lama gitu ya, sampai ke ketayepan. Ya, kemudian pakai gamis atau misalnya pakai baju koko, kemudian pakai sarung, ini lama, bisa memakan waktu misalnya 15 menit. Tapi itu semua dilakukan adalah dalam proses untuk melakukan sholat, maka ini tidak jadi masalah. Ya, yang tidak boleh adalah ketika keluar dari WC ngobrol heula. Ngobrol kan tidak ada sangkut paut dengan sholat. Adapun menutup aurat gitunya tadi, berjalan ke masjid kemudian menunggu berjamaah, maka ini termasuk ke dalam yang berkaitan dengan sholat. Wallahu a'lam bishawab. Dari Bu Isya Gantini SMA Putra, izin bertanya, kalau saat berwudu kemudian kita lupa, misalnya ragu sudah membasuh muka atau belum, apakah harus diulang dari awal dari mencuci tangan? Baik, kalau seandainya gitunya ragunya itu lebih dominan kepada tidak, maka tinggal diulang saja. Namun diulangnya tidak perlu dari membasuh tangan, berkumur lalu istinsyak, cukup ke wajah saja. Ya, karena satu rukun wudu dari mulai wajah, kemudian yang kedua naon namanya teh
membasuh tangan kumur-kumur dan istinsyak masuknya ke sunnah. Karena khawatir kalaupun kita mengulang lagi malah dari naon namina teh tangan masuknya kepada orang yang tabzir, yang memubazirkan air khususnya dalam berwudu. Jadi tasawios, hanya saja yang kedua tidak boleh menjadi kebiasaan. Karena khawatir nanti masuk jebakan setan walhan yang memasukkan waswasah. Tapi kalau sekali dua kali maka tidak jadi masalah. Dari Anissa Dwi SMPDT Putri, izin bertanya, punten ingin dijelaskan kembali tentang tidur yang membatalkan wudhu. Kalau tidurnya sambil duduk tapi cuma sekejap karena ngantuk, apakah batal? Kalau tidurnya dalam keadaan duduk, jangankan sekejap, mau lama sampai ngaguher gitunya, sampai mendengkur, maka sholatnya wudhunya tidak batal selama si pantatnya terkunci di atas lantai. Kemudian Rismayanti SMA Putri, kalau batasan jambang perempuan dari mana sampai mana, dan apabila jambang rambutnya panjang apakah harus terbasuh semuanya atau cukup bagian dasarnya saja? Baik, nah batasannya itu adalah dari sini. Nah, ini tempat tumbuh rambut, nah dihitung seperti ini. Nah, pakai jari ini diambil garis lurus ke sini. Nah, punten ya. Ke sini set. Nah, ini ke sini. Ini yang disebut dengan rambut jambang ke bawah. Dan sepanjang rambut jambang itu wajib terbasuh, bukan hanya bagian dasarnya saja. Gitu. Seperti misalnya ada orang yang janggutnya panjang, kemudian alisnya panjang gitunya, maka sepanjang alis, sepanjang janggut wajib terbasuh. Kenapa? Karena termasuk bagian daripada rambut wajah. Wajah itu bukan hanya kulitnya yang wajib terbasuh, tapi juga bulu rambutnya. Dari Arif Hidayatullah SMP DTBS Putra, izin bertanya, apabila kita sedang sholat ada kotoran cicak terkena pakaian, apakah harus dibatalkan atau tidak, dan apa hukumnya menahan buang angin sebelum sholat? Baik, kalau itu kotoran cicak bisa langsung dihilangkan maka sholatnya sah. Misalnya Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, ada jatuh ke pundak, tapi si kotorannya itu yang sudah kering, ya sudah kering, maka cukup disintrek pakai dengan belakang jari, begitu. Set. Kalau pakai bagian dalam tangan di seperti ini kan, maka batal karena sama dengan hamlun najasah, bawa najis. Jadi harus pakai punggung tangan, di seperti itu kan. Nah, kalau kotorannya kering, yang jadi masalah kalau kotoran teh basah, ketika dikitukeun bukannya hilang tapi malah rametek di tangan teh gitu. Kalau basah berarti sholatnya otomatis batal karena wuqu'un najasah, karena tertimpa najis, kecuali kalau bisa langsung dihilangkan. Misalnya nempelnya karena sorbannya bisa langsung dihalikeun teh, diawaskeun gitu kan. Nah, itu tidak jadi masalah. Tapi kalau lama gitunya wayahna berarti sholatnya batal, dibuang dulu najisnya lalu sholatnya dilanjutkan. Dan bagaimana hukum menahan angin sebelum sholat? Hukumnya bukan haram tapi masuknya kepada makruh. Dari Jauza Rihadatul Aish SMA Putri, saya selalu berwudu terlebih dahulu jika hendak pergi sebelum waktunya sholat, agar ketika sampai tempatnya tinggal melaksanakan sholat. Apakah boleh? Baiknya dalam jarak waktu berapa lama ya? Ini adalah yang paling afdol ya. Yang paling afdol itu adalah kita berangkat ke masjid dalam keadaan berwudu, maka tiap langkahnya itu dihitung pengangkat derajat, kifarat dosa, pahalanya lebih besar gitu. Dan memang ini lebih utama, satu tadi pahalanya lebih besar, yang kedua nanti kita masuknya kepada orang yang hemat air, karena menghemat air di masjid, dan ini perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di antara musibah sekarang adalah ada orang yang kalau wudu di masjid si air nate ditarikeun. Nah, ini bisa jadi satu punya pahala wudu tapi di satu sisi punya dosa mubatir. Satu. Yang kedua, jarak dan waktu tidak ada batasan. Mau misalnya itu wudunya di eko, sholatnya di gerkalong gitu. Nah, ini tidak jadi masalah selama belum batal. Punten izin bertanya, dari Herlisma Meidrianti SMP Putra,
ada yang bilang kalau wudhu sambil bicara mengeluarkan kata-kata itu batal wudhunya. Apakah benar? Tidak. Mau berbicara ketika berwudhu tidak membatalkan wudhu seperti itu. Hanya sebagian mengatakan itu adalah perkara yang makruh. Jadi wudhunya tidak menjadi batal. Anita SMP Putri izin bertanya, jika di tempat wudhu terdapat kolam gitunya atau kulah untuk mencuci kaki yang airnya tidak mengalir dan airnya kotor, sedangkan kita sudah dalam keadaan berwudu dan kakinya masuk ke dalam kulah tersebut. Selama kotornya bukan karena najis tidak jadi masalah. Oh, kotornya karena, mohon maaf ya, karena lumpur, karena daki, karena lukut gitunya, karena letak, ini tidak jadi masalah karena itu bukan perkara yang najis. Nah, bagaimana kalau misalnya bau najis, baru itu jadi masalah. Itu kan karena kalau sudah baunya bau najis, bau hangsur, mohon maaf ya, bau kotoran sapi misalnya, walaupun si jumlah airnya 2 kulah lebih, tapi kalau sudah berubah daripada baunya, maka itu sudah jadi air yang mutanajis seperti itu. Jadi cukup diperhatikan saja ini kotornya karena apa. Kalau kotornya karena keruh gitunya, kulehe gitu si air nate, maka ini tidak jadi masalah gitu menurut fikih. Kalau menurut kesehatan mungkin berbeda lagi. Wallahu alam bisawab. Bapak Ibu, semoga apa yang kita bahas ini berada dalam ridha Allah, nambah berkah pahala untuk kita bersama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.